Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Patwaler dan kepada rekan-rekan kami yang tercinta. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai teknologi dan manajemen dalam faktor produksi pertanian. Selanjutnya untuk anggota kelompoknya akan diperkenalkan oleh Cenaila. Silakan Cenaila. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aryo Pinandito, kemudian Aufa Mumtaz Susanto, Ayub Jacob Sihaan, Muhammad Davin Salman Mumtaz, Naila Azahra, dan Syafina Raihanah Putri. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang pertama. Baik, saya Syafina akan memaparkan latar belakang. Dalam pertanian, untuk mencapai keberhasilan diperlukan berbagai faktor untuk mendukung produksi pertanian tersebut. Manajemen pertanian adalah sebuah usaha mengatur pertanian agar menghasilkan profit. Teknologi pertanian diperlukan untuk mendukung produksi pertanian semaksimal mungkin. Berbagai kasus permasalahan pada pertanian yang terjadi, seperti rendahnya hasil panen karena bibit yang kurang baik, mahalnya harga pupuk sehingga petani kesulitan untuk memperolehnya, rendahnya kualitas kedelai karena pengeringan yang tidak sempurna dapat diatasi dengan penggunaan teknologi yang tepat. Misalnya, untuk menyeleksi bibit yang baik, digunakan mesin pemilah bibit unggul. Untuk memperoleh pupuk, dapat membuat sendiri menggunakan instalasi pengolah limbah, mengeringkan kedelai menggunakan alat pengering kedelai, menggunakan transplanter untuk menanam padi sehingga jarak tanamnya sama. Selain itu, untuk mengurangi biaya pekerja dalam menjalankan proses pertanian, dapat memanfaatkan Indo Combine Harvester. Semua alat tersebut dapat diberikan secara gratis oleh pemerintah untuk mendukung keberhasilan swasembada pangan. Lalu ini ada beberapa teknologi yang digunakan dalam peningkatan produksi pertanian. Yang pertama itu ada teknologi mekanis. Teknologi mekanis itu adalah teknologi yang memanfaatkan mesin dalam penggunaannya untuk meningkatkan produksi pertanian. Beberapa contoh teknologi mekanik dalam pertanian yang yaitu traktor untuk pengolahan lahan, mesin perontok padi, pengendalian hama tikus dengan gropyokan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada teknologi kimia. Teknologi kimia adalah teknologi yang menggunakan beberapa bahan kimia untuk meningkatkan produksi pertanian. Biasanya teknologi pertanian ini digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanaman, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, dan memberantas hama pada tanaman atau pada hewan. Menjaga tetap sehat dari berbagai penyakit. Lalu ada beberapa contoh teknologi kimia yang sudah digunakan, diantaranya yaitu pupuk kimia seperti urea, TSP atau SP36, KCl, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada teknologi biologi. Teknologi biologi adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi pertanian yang nantinya bisa digunakan oleh manusia. Beberapa contoh teknologi biologi diantaranya adalah pupuk hayati, pupuk hijau, pestisida nabati, pestisida hewani, rekayasa genetika, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada teknologi asli atau lokal, yaitu teknologi yang masih asli atau belum tercampur dengan teknologi-teknologi yang modern dan masih menggunakan cara-cara tradisional. Beberapa contoh teknologi asli atau lokal adalah peranan tamangsa, bahan-bahan lokal untuk pembuatan pupuk dan pestisida. Selanjutnya, saya Naila akan menjelaskan mengenai manajemen produksi. Kata manajemen berarti ilmu yang mengajarkan proses mengelola dan mengorganisasikan sumber daya secara kolektif untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol. Sedangkan kata produksi berarti rangkaian proses yang dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. Produk baru dapat berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen akhir. Kata manajemen produksi berarti suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produk. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai kebijakan organisasi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk meningkatkan kinerja produksi yang tercermin dari peningkatan efisiensi, produktivitas, dan peningkatan daya saing produk. Fungsi manajemen produksi terbagi menjadi 4. Ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan terakhir pengontrolan atau controlling. Saya Aufa akan menjelaskan mengenai perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan merupakan upaya penyusunan program dan bertujuan mengoptimalkan proses produksi sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan produktivitas. Perencanaan dibagi menjadi dua, yang bersifat umum maupun bersifat spesifik. Bersifat umum terdapat 3 poin. Yang pertama, pemilihan komoditas pertanian. Yang perlu diperhatikan adalah yang berekonomis tinggi, mudah dalam pemasaran, juga menetapkan varietas yang sesuai dengan iklim.
Lalu yang ketiga ada pemilihan lokasi produksi dan pertimbangan fasilitas. Yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan tenaga kerja, prasarana dan sarana penunjang, juga lokasi pemasaran. Dan yang ketiga ada skala produksi. Harus dipertimbangkan karena dengan adanya skala produksi tidak mengalami kelebihan pasokan atau kelebihan permintaan. Lalu ada perencanaan yang bersifat spesifik. Ada 2 poin. Yang pertama perencanaan produksi, yaitu perencanaan biaya produksi yang terkait dengan kemampuan pembiayaan. Lalu ada yang penjadwalan proses produksi. Yang diperhatikan adalah jenis komoditas, kecenderungan permintaan, dan fluktuasi harga, pola produksi, dan pembiayaan. Lalu ada pengorganisasian produksi. Pengorganisasian ini adalah kegiatan menggerakkan semua stakeholder terkait proses produksi sehingga dapat dipastikan bekerja efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian meliputi tujuan produksi, kondisi sumber daya produksi, metode atau teknologi dan SOP produksi, aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi produksi, dan yang terakhir alternatif pilihan kebijakan ketika diperlukan penyesuaian. Selanjutnya, pengarahan dan controlling. Pengarahan yaitu proses mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dalam proses produksi untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pengarahan proses produksi mampu mengembangkan suasana kerja kondusif sehingga terbangun sinergi antara seluruh elemen dalam proses produksi. Aspek pengarahan produksi meliputi pembimbingan, motivasi, dan pendampingan kepada karyawan, peningkatan disiplin kerja, pemberian tugas dan penjelasan mengenai pekerjaan, dan penyampaian kebijakan-kebijakan perusahaan. Controlling adalah proses pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Controlling juga berarti mencari informasi mengenai berbagai penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan bila diperlukan, atau hal ini biasa disebut dengan follow-up. Kegiatan dalam fungsi pengontrolan produksi, contohnya pengamatan dan evaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan sesuai indikator kinerja, mengambil langkah-langkah untuk klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang terjadi, dan lalu yang terakhir, merumuskan alternatif solusi terhadap masalah pada proses produksi. Lalu yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya yaitu untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dibutuhkan cara-cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknologi-teknologi yang ada seperti penggunaan mesin transplanter, lalu penggunaan pupuk, baik pupuk kimia maupun pupuk hayati. Selain menerapkan teknologi yang ada, diperlukan juga manajemen produksi pertanian yang baik, di mana terdapat 4 fungsi dari manajemen produksi pertanian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengontrolan. Maka diharapkan dengan dapat mengaplikasikan fungsi dari manajemen produksi dan juga penggunaan teknologi tersebut, dapat meningkatkan kinerja produksi, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan daya saing produk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dan ini daftar pustaka yang kami gunakan.